Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hello everyone. Hello sahabat-sahabat YouTube aku yang sudah lama subscribe dan hello juga yang baru bergabung. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya selalu dalam keadaan bersyukur. Intinya apapun yang kita dapatkan ya guys ya, mau kecil mau besar, mau lebih ataupun kurang, wajib kita syukuri. Karena jika kita tidak memiliki rasa syukur sama sekali, kita akan selalu merasa kekurangan ya guys ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Android Indonesia. Makin terkenalnya Wush ataupun kereta cepat di luar negeri termasuk di negeri jiran, maka kita melihat banyak para pelancong berdatangan dari Malaysia ke Indonesia untuk mencoba ataupun menggunakan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Salah satu dari pejabat Malaysia yang juga mencoba kereta cepat yaitu Datuk Ismail Sabri Yaakob. Beliau adalah Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Aku aja orang Indonesia belum nyobain nih guys. Yuk kita nanti kapan-kapan kita jalan-jalan. Karena apa ya, jauh ya guys. High speed railway. Jaraknya dari daerah itu, dari tempat aku tinggal sama kereta Wush ini, kereta cepat. So kita nak bawa ahli wisata kita untuk laju, macam mana perasaan laju ni? Ini wisatawan dari Malaysia ya guys. Biasanya kita kalau naik mobil, naik kenderaan lebih kurang dalam 4 jam atau 5 jam dan keadaan di Jakarta sangat macet. Jadi untuk memudahkan ahli wisata kita, lebih baik kita gunakan tren laju. Sebentar lagi kita nak jalan masuk dalam Para wisatawan dari Malaysia menyebut kereta cepat ini sebagai tren laju ataupun kereta api laju. Dan dengan menggunakan kereta cepat mereka yang tadinya 4 jam dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Bandung, saat ini jauh lebih cepat, lebih efisien. Dan orang Malaysia juga sudah mengakui kecanggihan dari kereta ini. Sebenarnya di Malaysia juga ada program ataupun proyek pembangunan kereta semi cepat ya. Karena kecepatannya masih di 160 sampai 180 km per jam, dan itu juga kerjasama dengan Tiongkok ataupun China. Kemudian lagi kalau kita baca-baca ya di media, ternyata Wush juga sama ya, hampir mungkin setenar Shinkansen, karena salah satu dari wisatawan Jepang juga datang ke Indonesia penasaran dengan kecepatan dari kereta cepat Indonesia ini. Bahkan sampai di 25 Desember lalu, kereta cepat Jakarta-Bandung telah mengangkut 1 juta lebih penumpang. Kemudian juga ada penambahan perjalanan yang sebelumnya 40 perjalanan menjadi 48 perjalanan. Tentunya ini akan meningkatkan dari efisiensi mobilitas para pengguna tadinya adalah kendaraan pribadi berpindah ke kereta cepat. Betul. Tentunya dengan itu diharapkan pemakaian BBM akan jauh berkurang dan impor BBM negara akan semakin kecil. Dari data yang pernah kita dapatkan, ternyata kemacetan yang diakibatkan di Jakarta dan Bandung serta di antara keduanya adalah 100 triliun ya kerugian setiap tahunnya. Bila kita bandingkan dengan biaya kereta cepat 124 triliun, maka mungkin tinggal 24 triliun kalau memang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Dari komunikasi kita dengan warga Malaysia tadi, para pelancong yang datang, mereka memang memilih menggunakan wahana ataupun sarana dari Wush kereta cepat karena sangat efisien dari segi waktu dan juga tenaga. Mereka yang datang bukanlah anggota keluarga, tetapi adalah rombongan-rombongan yang memang melakukan tur. Kemudian ada satu tour leader. Gitu guys. Jadi lebih banyak emang yang di depan kita yang sedang gitu ya. berfoto ini juga warga negara Malaysia. Beliau berdua ini sedang berwisata dan memang memilih kereta cepat sebagai sarana untuk menuju ke kota Bandung. Ternyata selain warga-warga Malaysia, salah satu pejabat dari pemerintah Malaysia yaitu Pak Ismail Sabri bin Yaakob ataupun Encik Ismail, yang merupakan mantan Perdana Menteri Malaysia sebelum
Ince Anwar Ibrahim ya. Saat ini beliau adalah anggota Dewan Rakyat ataupun mungkin di sini DPR ya. Beliau datang ke Indonesia juga untuk mencoba dan menggunakan kereta cepat sampai ke Bandung. Mudah-mudahan para pejabat-pejabat di Indonesia ikut ya, ikut menggunakan kereta cepat, kemudian mendapatkan manfaat, efisiensi waktu dan lainnya agar semakin maju dan semakin bermanfaat infrastruktur yang dibangun bagi seluruh masyarakat Indonesia. Modernisasi dari kereta angkutan yang sudah lama ya sejak zaman Belanda saat ini semakin kelihatan. Baik, ibu yang berbaju merah ini adalah ketua rombongan, kemudian ada rombongannya sudah berada di sini. Cukup lengkap ya, lebih dari 10 orang ibu ini membawa wisata warga Malaysia. Para anggota rombongan yang berwisata dari Malaysia ini juga sempat berfoto-foto dengan askar ataupun tentara yang ada di stasiun Halim ini untuk diabadikan. Mantap ya. Semoga semakin banyak para wisatawan yang datang dari luar negeri karena WUS sendiri telah menjadi sarana transportasi yang saat ini mungkin paling cepat dan paling mumpuni untuk menuju ke kota Bandung. Dekorasi stasiun Halim di tahun baru ini masih bernuansa Natal ya, seperti ada bola-bola merah di bagian atas. Kemudian beberapa lokasi-lokasi yang sudah selesai renovasinya untuk keperluan gerai-gerai ataupun outlet-outlet usaha-usaha yang ada di lantai dasar sudah dipergunakan seperti Subway dan juga Starbucks. Nah, Roti-O ini masih belum. Roti-O ini salah satu dari usaha dagang yang ada di lantai dasar yang paling banyak. Selamat pagi Ibu dari Malaysia. Saya boleh ambil video sikit? Tak apa, saya bikin YouTube aja. Saya punya banyak teman-teman, kawan-kawan dari Malaysia juga datang kemarin nak cuba kereta cepat ni. Dari KL Bu, apa dari mana? Oh, dari Kuala Lumpur ya guys. Ini pertama kali. Alhamdulillah. Ke Indonesia pertama kali. Ada yang udah berkali-kali. Saya ke Bandung. Oh, udah ke Bandung. Ke Bandung. Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Oh, ke Bukit Tinggi guys. Saya orang Sumatera Barat. Dekat Bukit Tinggi. Aslinya di situ. Oke. Tapi naik Minang kan? orang Minang, betul. Orang Minang Negeri Sembilan kan sama. Ya. Dia punya cakap juga mirip lah ya kan. Saya orang Negeri Sembilan tapi mak ngayah lah. Itu. Sukunya tak ingat suku apa. Jadi bila sampai? Baru hari ini. Dia flight kat Jakarta turun kat sana. Di Soekarno-Hatta. Ke sini naik Damri atau? Naik Damri tadi. Ini kereta jam berapa trainnya nanti? 11.30. Oh, nak ambil gambar. Baik, Masya ternyata Allah. selama Natal dan Tahun Baru, kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencatatkan peningkatan dari jumlah penumpang yang menggunakan 35% ya dari sebelum-sebelumnya. Jadi penumpang-penumpang memang makin lama makin banyak ya, menggunakan moda Alhamdulillah transportasi ini, ditambah lagi dengan perjalanan-perjalanan yang makin banyak pula. Dan jumlah penumpang yang cukup banyak itu mungkin salah satunya adalah kami sendiri ya. Di sini di tanggal 1 Januari kita akan menuju ke kota Bandung. Nanti bisa dilihat lebih lengkap di video berikutnya. Dari stasiun Bandung setelah kita naik feeder, kita akan berjalan kaki ke Braga karena ternyata jarak Braga dengan stasiun Bandung ataupun titik terakhir dari feeder di area Kebun Kaung ya adalah 800 meter saja. Yes, you need to put it in. No, like this. That one, yeah. Try that. That's it. Oke, barusan Bapak ini tidak tahu cara tapping dari kartu tiketnya, jadi kita arahkan. Baik, kita akan naik ke peron.
untuk melihat suasana yang ada di atas. Selain warga negara Malaysia, kita juga mendengar percakapan-percakapan dalam bahasa Mandarin yang cukup kental. Jadi ternyata ada warga negara China ya di rangkaian kereta yang kita naiki hari ini. Seperti biasa, untuk menuju ke atas terdapat eskalator, lift, dan juga anak tangga. Kemudian yang lift lebih banyak digunakan oleh lansia dan ya, ibu hamil. Kita akan gunakan anak tangga. Rangkaian keretanya berada di jalur paling selatan dari peron yang ada di Stasiun Halim. Stasiun Halim kalau kita lihat belakangan ini lama-lama akan mirip dengan mall. Cukup bagus, cukup indah ya. Banyak area-area komersial, ada yang berdagang baju juga. Jadi mungkin para penumpang tidak lagi merasa berada di stasiun yang membosankan, tapi sudah berada di area yang banyak pilihan-pilihan aktivitas ya yang dapat dilakukan, baik membeli apapun yang ada di usaha-usaha dagang di area stasiun. Nah, satu hal mungkin ya warga negara Indonesia itu keretanya belum berhenti tuh sudah ngambil barang. Ini current speednya tadi masih di 12 km per jam, ambil barang, kemudian sudah mulai bergerak ke arah pintu. Mungkin mudah-mudahan ke depan makin baik lagi behaviornya. Jadi kereta benar-benar berhenti baru mengambil barang dan antri untuk keluar. Nah, kalau untuk antrinya semenjak ada WUS, MRT, kemudian mungkin LRT jauh lebih baik ya dibandingkan dengan mungkin moda transportasi lainnya yang dulu-dulu yang berebutan. Jadi itu ya belum terlalu efektif ya, belum terlalu maksudnya ya teratur, belum terlalu tertib gitu ya, masih baru ini kan ya guys ya. Untuk premium ekonomi kurang lebih formasi kursinya adalah seperti ini 2-3, kemudian nomor tempat duduk ya itu mulai dari 1 sampai ke arah belakang kita ya, sampai ke nomor paling tinggi. Hanya saja nanti tempat duduknya akan dirubah oleh petugas ya, tapi tidak merubah nomor. Jadi nomornya akan tetap, arah dari tempat duduk akan diputar. Jadi intinya keretanya tidak mutar ya, hanya tempat duduknya saja. Petugasnya akan melakukan pemutaran kursi adalah mas ini. Kasih mas. Baik, kita akan melihat di area luar pada saat kereta datang. Kemudian ini juga suasananya masih tahun baru. Di sini antrian terhadap kendaraan penjemput, kendaraan umum seperti taksi cukup panjang. Dan ini membuktikan memang antusias masyarakat, walaupun sudah lewat dari 1 juta lebih penumpang. Ya, mereka yang tadinya mungkin mengira euforia, kemudian mencoba-coba, tidak lagi naik kereta cepat. Bahkan di beberapa teman yang kita wawancara, mereka telah naik berkali-kali. Karena memang mereka mendapatkan yang namanya efisiensi waktu, tenaga, mungkin juga BBM. Untuk lengkapnya perjalanan kita silakan simak di video berikutnya. Banyak banget ya. Masih Ini tahun adalah baru antrian ini, guys. taksi Bluebird. Ya, kemudian di sebelah Bluebird ini ada pick up point untuk Damri bagi yang ingin ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, seperti yang pernah kita wawancara salah satu warga Bandung, mungkin juga beberapa ya, mereka lebih memilih Bandara Soekarno-Hatta untuk bepergian ke luar kota ataupun ke luar daerah atau juga ke luar negeri dibandingkan dengan Bandara Kertajati, mengingat di Bandara Kertajati mungkin
ketersediaan dari maskapai tidak sebanyak yang ada di CGK ataupun Soekarno-Hatta. Yang kedua, harga tiket lebih mahal ya. Karena mungkin kalau dari arah barat, dari arah Malaysia, dari arah Singapura, ingin ke Kertajati, ya secara jarak agak lebih jauh. Angkutan-angkutan reguler seperti taksi biru di sini sudah banyak ditunggu. Namun angkutan premium seperti Silverbird juga banyak ditunggu. Hal ini menunjukkan perputaran ekonomi untuk para penyedia ya layanan transportasi keluar masuk stasiun sangat-sangat tinggi aktivitasnya. Satu lagi yang tinggi aktivitasnya adalah Mbak ini. Kalau kita perhatikan dari jumlah roti yang dia buat ya, satu loyang roti yang ada di sana itu ada 30 kali 2 60 roti ya, karena satu baris ada 5, terus ada 3 baris itu sudah 30. Nah dari 30 itu masih ada bersusun ke bawah, dan ini dari pagi sampai ke malam kita melihat antrian ya di sini. Masya Allah, roti emang Tentunya banyak banget ini peminatnya menjadi guys ya. revenue stream ataupun income baru ya, dibandingkan dengan mungkin mereka ada yang berjualan di lokasi lain tidak sebanyak ini. Kita coba membeli rotinya dan ternyata kita antri ya. Jadi Mbak ini sedang menyelesaikan pesanan yang sebelumnya sudah dipesan, dan yang memesan berada di sekitar sini, nanti tinggal dipanggil. Roti yang ada di dalam kaca pun itu juga habis ya. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dengan wisatawan Jepang untuk bisa kita komunikasi ya, mendapatkan pengalaman mereka bagaimana, apalagi kalau mereka sudah mencoba WUS, kemudian mereka mencoba Shinkansen. Sebelumnya kami juga pernah mencoba Shinkansen 2015 naik Nozomi dan Hikari. Speed yang paling tinggi didapatkan adalah 278 km. Jadi kita doakan semoga WUS kereta cepat menjadi moda transportasi yang memang dapat diandalkan, cepat, efisien ya, kemudian dapat berlanjut ke Surabaya, dan tentunya utang juga lunas. Amin. Bagi sahabat kami yang Semoga baru guys ya. menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Amin ya guys, dan semoga juga kita yang belum pernah nyampe, yang belum pernah nyoba, semoga segera untuk bisa nyoba ya guys ya, bisa menikmati juga infrastruktur yang sudah disediakan oleh pemerintah ini ya guys ya. Masya Allah, semoga Indonesia tambah maju, tambah berkembang, pokoknya doa yang terbaik untuk Indonesia ya guys ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami, tunggu video-video terbaru dan terseru lainnya. Terima kasih sudah mengklik video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.